Oke ya. Tadi gimana videonya? Bagus ya? Oke ya. Dari situ adik-adik bisa mengenal beberapa tugas pemadam kebakaran. Banyak ya, memadamkan api, apalagi tadi yang terakhir, menangkap ular, menyelamatkan orang mau bunuh diri dan lain-lain. Ya banyak sekali. Mungkin iya, tapi nyangkut ya. Lebih mana di genteng? Oke ya. Tugas pemadam kebakaran itu di Indonesia dikelompokkan menjadi berapa ini? 5. Oke. Yang pertama adalah melakukan pencegahan dan juga pengendalian. Itu yang paling penting ya. Dicegah dulu kebakarannya supaya tidak terjadi kebakaran. Nah ya, kalau kata Pak Dokter apa? Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, kalau kata Pak Dokter lebih baik mencegah daripada memadamkan. Jadi seperti itu ya. Nomor 2 baru pemadaman kebakaran. Nomor 3 penyelamatan. Apa yang diselamatkan? Jiwa manusia dan juga hewan serta harta benda. Nomor 4 sekarang yaitu pemberdayaan masyarakat. Dan terakhir 5 adalah penanganan B3. Apa itu B3? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kelas B3 ya. Ya. Penanganan bahan berbahaya dan juga beracun. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, mungkin yang adik-adik tahu di sini kita melakukan pemadaman kebakaran. Kak Suni akan cerita tentang proses pemadaman kebakaran. Ya, pernah lihat kebakaran? Siapa yang pernah lihat kebakaran? Nah, ya. Apinya kira-kira besar apa kecil? Kira-kira panas apa enggak? Panas ya. Kalau terjadi kebakaran, menghubungi siapa? Damkar. Nomor teleponnya tahu? Enggak tahu. Ya nanti dicatat ya nomornya. Oke. Itu ada di situ. Ya, Peter itu ada di situ, Peter. Ya. Ya, itu ya. Nah, oke, ada sini lagi ya. Saat terjadi kebakaran ya, contoh seperti ini. Kita lagi standby pagi sudah apel, ada telepon ya. Kita angkat. Ya, selamat pagi dengan piket madam, ada yang bisa dibantu? Ya Pak. Di sini ada kebakaran, minta tolong ya Pak. Apa yang terbakar? Rumah contohnya. Oke. Di daerah mana? Di daerah Tanggul. Wah, jauh sekali ya, semuanya di Tanggul ya. Telepon kita tidak langsung berangkat, tapi di sini harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Contoh, adik-adik kalau mau sekolah, apa yang disiapkan? Makanan dulu, ya makanannya dulu ya. Kalau kita pemadam kebakaran yang harus disiapkan apa ya? Contoh, helm, baju, sepatu, celana. Lihat contohnya seperti ini. Ya. Untuk melindungi kepala kita harus memakai. Kenapa kok harus pakai helm? Karena kalau nanti di lokasi kebakaran tiba-tiba ada kayu yang jatuh, tiba-tiba ada genteng yang jatuh, kalau tidak pakai helm kepalanya bisa benjol, bisa berdarah, bisa sulit, bisa bocor. Ya, makanya kita harus pakai helm. Kemudian memakai satu set jaket tahan panas ya. Ini adalah jaket tahan panas untuk melindungi badan kita supaya tidak terkena radiasi panas. Yang paling bawah kita apa? Ya, pakai ini fire boots ya, sepatunya ini ya. Oke. Bahannya tebal sekali supaya apa? Kalau ada benda tajam, ada paku, ada kaca tidak tertembus ya. Minimal pakai baju seperti ini. Kita berangkat ke lokasi kebakaran, naiknya naik apa? Naik mobil pemadam kebakaran. Sudah tahu mobilnya? Sudah tahu suaranya? Iya.
terjadi kebakaran. Sampai lokasi kebakaran, kita mengeluarkan alat-alat terlebih dahulu. Apa itu? Selang, ya. Sebelum airnya dikeluarkan, kita harus mengeluarkan selang terlebih dahulu. Ya. Kalau pakai selang aja, ya, airnya tidak bisa jauh keluarnya. Maka dari itu kita harus memakai apa ini? Alat bantu namanya nozzle. Apa? Jadi ini dipasang di depan, ya, lubangnya lebih kecil, otomatis airnya bisa lebih jauh, lebih semprot lah. Saat kebakaran, ya, kita juga butuh alat-alat pendukung. Contohnya ini, apa ini? Ya, alat komunikasi jarak pendek supaya kita bisa berkomunikasi antar teman. Kemudian kita juga butuh yang namanya senter, ya. Ini, ya. Selain senter tangan, di helm juga ada senternya ini, ya. Nah. Ya. Tuh, ya. Kemudian kita membawa alat ini juga nih, apa nih? Kapak, ya. Fungsinya buat apa kapak? Memotong apa? Memotong kayu. Ya, ini untuk menghancurkan segala benda yang menghalangi kita masuk. Pintunya terkunci, kita hancurkan pakai ini, ya. Ada kayu yang jatuh, kita hancurkan pakai kapak. Kemudian ini, apa ini? Ini adalah pemotong besi. Jadi biasanya kalau kebakaran pintunya terkunci, ya, gemboknya otomatis kita potong pakai alat ini, bolt cutter, ya, dipotong. Pemotong besi, ya. Kemudian ini ada alat ini untuk memotong apa? Gerenda besar ini. Memotong? Memotong. Kalau potong kayu mata gergajinya lancip-lancip. Ini gak ada mata gergaji, halus saja nih. Apa ini buat potong apa? Tembok, ya. Kita kalau mau buat jalur evakuasi